Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat El Ghaisan Channel. Bicara tentang sejarah Islam tidak lepas dari bangsa Arab. Karena Islam pertama kali diturunkan pada bangsa tersebut, maka penting untuk mengetahui tentang asal-usul bangsa Arab ini. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang bangsa Arab. Ketika disebut kata Arab, maka yang tergambar adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang, tiada air dan tanaman di dalamnya. Sejak zaman dahulu kala, kata Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut dan menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timurnya berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Luasnya diperkirakan mencapai 1.300.000 mil persegi. Dilihat dari letak geografisnya, Jazirah Arab memiliki peran yang sangat menentukan sekaligus menguntungkan, karena dikelilingi oleh padang Sahara dan gurun pasir dari berbagai sisinya. Karena kondisi inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh, seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat bangsa Arab hidup bebas semenjak dahulu, padahal mereka bertetangga dengan dua imperium raksasa yang berkuasa saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekaisaran Romawi sudah berabad-abad menguasai daratan Eropa dan menjadi kekuatan penting dunia. Bahkan bangsa Romawi adalah salah satu bangsa yang disebut di dalam Al-Quran. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 2-4. Penyebutan nama Romawi ini tentu memiliki makna tersendiri, sebab bangsa ini dikenal memiliki peradaban yang sangat tinggi. Dan bukan hanya itu, salah satu surat dalam Al-Quran juga dinamakan dengan Surat Ar-Rum. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini memang dikenal hebat dan terkenal sejak dahulu kala. Ayat di atas sebenarnya mengungkapkan tentang kekalahan bangsa Romawi atas Persia. Ketika itu, peperangan antara kedua bangsa itu terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni sekitar tahun ke-8 Hijriah. Seperti diungkapkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bangsa Persia dipimpin oleh Raja Sabur dan Romawi dipimpin oleh Heraklius. Saat peperangan berlangsung, Sabur berhasil mendesak Heraklius hingga membuatnya berlindung ke Konstantinopel. Mendengar kekalahan bangsa Romawi, kaum muslim bersedih. Sebaliknya bangsa Persia bergembira, sebab bangsa Romawi memeluk agama Nasrani dan dikenal sebagai kelompok ahlu kitab, sedangkan Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala. Maka selama masa perlindungan itu, Romawi menyusun kekuatan untuk kembali melawan Persia. Hasilnya, tak berselang lama sejak kekalahan tersebut, kurang lebih 7-8 tahun, Romawi akhirnya mampu mengalahkan Persia di negeri terdekat, yakni di dekat Laut Mati. Asal bangsa Arab. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab berdasarkan garis keturunan dari mana mereka berasal. Mereka terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bangsa Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlaq, dan lainnya. Tidak banyak dari bangsa tersebut yang termuat dalam sejarah, kecuali apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bangsa Arab Aribah. Ada yang menyebutnya bangsa Arab campuran. Mereka berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub dan Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Garis keturunan Qahtan
adalah keluarga yang datang dari sebelah timur Sungai Eufrat, lalu bertempat tinggal di Hadramaut dan Yaman bagian selatan semenanjung Arabia. Yang ketiga, bangsa Arab Musta'ribah. Ada yang menyebutnya bangsa Arab pendatang, berasal dari garis keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Disebut juga Arab Adnaniyah. Nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari Irak, dari sebuah kota yang bernama Ar, terletak di tepi barat Sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Suku Quraisy. Quraisy adalah nama gelar. Ia merupakan keturunan dari Kinanah. Mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa Quraisy adalah gelarnya An-Nadr, putra dari Kinanah, yang merupakan kakek ke-13 Nabi Muhammad SAW. Ada dua riwayat yang menjelaskan mengapa dijuluki dengan Quraisy. Yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Mereka menyebutnya Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadr dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Makkah. Ada pula yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan bahwa Quraisy diambil dari kata At-Takrisi, yang artinya At-Tajmi', yaitu berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata At-Taqarisi, yang artinya perdagangan. Quraisy adalah bangsa yang istimewa. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah firman Allah di surat Quraisy. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang, dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah. Di samping itu, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang Quraisy. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansar. Lalu datanglah Nabi SAW dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau bersabda, Al-a'immatu min Quraisy walahum alaikum haqqun walakum mislu dzalik. Pemimpin itu dari Quraisy, mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad. Agama bangsa Arab. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Makkah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Agama Nabi Ibrahim hanya dipegang sebagian kecil masyarakat. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, terjadi perubahan besar di tanah Makkah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Makkah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Penduduk Makkah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Amr pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung. Ia kemudian terkesan. Saat kembali ke Makkah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Makkah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat yang disembah kabilah Hudail dan Khuza'ah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di Walah al-Mushalla di Qudait. Kemudian ada Lata, berhala orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini, selain Hubal, adalah berhala terbesar masyarakat Arab.
Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda gandrung dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberikan wangsit kepada Amr, memberitakannya bahwa berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr terkubur di Jeddah. Amr pun datang ke sana, kemudian menggalinya, dan kemudian menemukannya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu pada mereka. Hadiah dari penguasa Makkah, tanah suci, tempat berhaji tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wud diberikan pada kabilah Kalab, penduduk Dumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Hudail bin Mudrikah yang tinggal di Ruhat, wilayah Hijaz. Yagus untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Juruf dekat Sabak. Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Haiwan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga Dhi al-Kilai di wilayah Hamir. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah, meskipun mereka tetap berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul di antara Bukit Sofa dan Marwa. Orang-orang jahiliyah berinteraksi dengan jin, seperti memohon perlindungan kepada mereka. Di tengah pekatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab, tersisa beberapa gelintir orang yang masih memurnikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Selain Zaid, juga ada Waraqah bin Naufal, seorang yang mengimami risalah Nabi Isa alaihissalam. Namun, tidak didapati riwayat ia mendakwahkan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Quraisy. Demikianlah gambaran kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dakwah tauhid padam, agama para nabi samar-samar disuarakan. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa orang yang masih berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara, menyibak kabut gelap penyimpangan akidah, sehingga tidak dijumpai perdebatan agama hingga diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan tentang sejarah bangsa Arab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita bertemu kembali pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.